Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa bersama-sama hari ini untuk bisa bersyukur di hadapan Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang di hadapan Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan hari ini. Taruh isi hati-Mu Tuhan atas setiap kami. Buat kami mengerti apa yang Kau mau. Kami menyerahkan setiap kami umat-Mu Tuhan yang bersaat teduh bersama hari ini. Taruh isi hati-Mu lebih lagi atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kita bisa kembali bersama-sama untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Pada perikop kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-33. LAI memberikan sebuah tema pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakannya kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berilah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata,
Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakah kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan hari ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup aneh yang ditanyakan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua kepada Yesus. Masakah mereka tidak tahu siapa Yesus? Seorang yang mereka selidiki, yang akan menyelamatkan dunia, Mesias. Tanda-tanda telah mereka lihat, namun mereka masih mempertanyakan tentang kuasa dan siapa yang mempercayakan kepada Yesus kuasa seperti itu. Apa yang bisa kita dapatin dari ayat, dari perikop kita hari ini? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara hari ini sedang mempertanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan tua-tua kepada Yesus? Masakah Tuhan bisa menolong saudara? Bisakah Tuhan menyembuhkan saudara? Bisakah Tuhan melepaskan, memulihkan, memberikan jalan? Bisakah Tuhan menjawab setiap doa-doa kita? Apakah ada banyak pertanyaan yang timbul dalam hati kita tentang Yesus, tentang kuasanya? Masihkah Tuhan mengerjakan mukjizatnya sampai hari ini? Masihkah Tuhan terus bekerja mendatangkan sesuatu yang baik hari ini? Masihkah Tuhan peduli atas hidup kita? Apakah Tuhan kita itu hidup? Apakah Tuhan bisa menyatakan kuasa? Apakah saya bisa dipulihkan? Apakah saya bisa disembuhkan? Apakah Tuhan sanggup mengangkatku terus naik dan tidak turun? Apakah Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap problemaku? Apakah Tuhan sanggup melegakan hidupku? Apakah Tuhan sanggup menjawab segala kekhawatiran demi kekhawatiran? Apakah Tuhan sanggup untuk membuka pintu-pintu yang tertutup? Apakah ini sebuah pertanyaan yang hari ini Bapak Ibu Saudara pikirkan? Saya mau beritahu buat saudara, jika Bapak Ibu Saudara sedang mempertanyakan pertanyaan seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya itu bukti bahwa Bapak Ibu Saudara masih belum percaya dan mengenal siapa yang Bapak Ibu percaya. Bukankah Ia Tuhan yang memberikan sebuah keselamatan buat kita? Ia yang rela turun jadi manusia, mati supaya Bapak Ibu Saudara boleh beroleh keselamatan. Keselamatan yang hari ini Bapak Ibu terima, itu Bapak Ibu terima bukan karena usaha dan kuat gagah Bapak Ibu Saudara, namun karena Tuhan yang memberikan sebuah anugerah buat saudara, sehingga hari ini saudara dilayakkan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan, bersekutu, menggali firman Tuhan. Saya berdoa buka hati untuk percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang terus bekerja sampai hari ini. Ia sanggup untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi mempertanyakan apakah Ia sanggup melakukannya. Ia sanggup mengubahkan dan memulihkan. Ia jauh lebih daripada sanggup. Ia mampu. Ialah pembuat mukjizat. Ia selalu mengerjakan sesuatu yang baik, yang terbaik buat saudara dan saya. Jika Bapak Ibu Saudara percaya dan mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat pemulihan itu terjadi atas hidup saudara. Ia yang berjanji mengangkat kita terus naik-naik dan tidak turun, maka Ia akan mengerjakan. Sebab Ia bukan manusia sehingga Ia berdusta. Ia Tuhan. Setiap perkataannya sungguh terbukti dan teruji. Janji-janjinya murni, ya dan amin. Tidak ada dusta dalam pribadinya, sebab Ia Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk kembali mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Setiap perjalanan hidup kita bersama Tuhan,
pertemuan-pertemuan yang indah yang kita pernah rasakan bersama Tuhan. Saya rindu untuk setiap kita membangunnya kembali, supaya kita tidak lupa tentang segala hal yang baik yang Tuhan berikan dan kerjakan atas hidup kita. Kalau Tuhan sanggup menyelamatkan saudara dan saya waktu kita dalam keadaan berdosa, lebih-lebih ketika kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga, dengan Allah, Ia akan memberikan apapun yang Bapak Ibu Saudara minta. Asal Tuhan ingin setiap kita percaya. Jangan biarkan kebimbangan itu menghantui setiap kita. Jangan biarkan kekhawatiran itu menghimpit kita. Jangan biarkan daya tarik dunia membutakan mata kita untuk melihat segala pekerjaan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Dia Tuhan, Ia berkuasa, Ia hidup, Ia masih bekerja sampai hari ini. Ia yang akan menolong Bapak Ibu Saudara. Apapun problema yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, jangan lagi mempertanyakan kuasanya. Jika Bapak Ibu Saudara percaya hari ini saudara mati masuk surga, percaya yang sama itu harus juga Bapak Ibu Saudara miliki, bahwa Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Ia akan membuka pintu-pintu berkatnya buat saudara dan saya. Ia akan menjadikan kita orang-orang yang diberkati, sebab Ia Tuhan yang menjanjikan itu buat saudara. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini masih meragukan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mencabut segala keraguan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang menaruh setiap perkataan firman, mengingatkan segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan itu saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini jika Bapak Ibu Saudara masih belum yakin tentang kuasa yang Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara hari ini belum yakin tentang kuasa dalam nama Yesus, kuasa Yesus, maka saya menantang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa minta di hadapan Tuhan dengan hati yang percaya, berserah di hadapan Tuhan. Biarkan segala kehendak Bapa yang baik itu terjadi atas hidup saudara. Minta kepada Bapa, Tuhan ampuni saya orang yang tidak percaya ini. Saya mau melihat kuasa-Mu terjadi atas hidup saya. Saya mohon tolong saya yang tidak percaya ini untuk melihat pemulihan, untuk melihat pembebasan, untuk melihat setiap jalan-jalan yang Tuhan kerjakan. Maka Ia akan mengerjakannya dalam hidup saudara. Asal Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia hidup dan Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi hidup saudara. Tahukah saudara, Ia ada dalam hati saudara. Ia begitu dekat dengan hidup saudara. Ia mau setiap kita mempercayai Tuhan, mempercayainya dengan segenap hati. Ia hidup, Ia berkuasa, Ia akan menolong saudara. Saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Hamba mohon kemurahan-Mu, suburkan hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami yang tidak percaya ini, yang seringkali mempertanyakan kuasa dan kehebatan-Mu. Kami percaya Engkau hidup Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu. Tolong kami yang tidak percaya ini Tuhan, untuk selalu hidup dalam setiap janji firman-Mu. Ingatkan kami ya Roh Kudus tentang kebaikan dan kemurahan-Mu atas hidup kami selalu, dan buang jauh-jauh kebimbangan atas hidup kami. Kami berdoa terjadilah segala yang baik, segala yang mulia, segala yang hebat, segala yang Bapa reka-rekakan atas hidup kami terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang terima berkat itu, berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara pikiran, hati, dan perasaan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu mengerjakan hal yang ajaib bagi setiap kita. Terima berkat itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.